Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Lediana Sufina SEAKMSI selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan hasil laporan pelaksanaan invitasi atau magang yang telah saya laksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten pada periode 19 Januari 2026 sampai 30 Januari 2026. Pertama, di latar belakang, program Invitasi Bank Indonesia merupakan kegiatan berbasis experiential learning yang bertujuan menjembatani pembelajaran akademik dengan praktik kerja profesional. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan, kompetensi, kompetensi dan sikap profesional mahasiswa melalui pengalaman langsung di lingkungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten selama 2 minggu. Melalui kegiatan ini juga, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral, sekaligus mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta etika dalam bekerja. Lalu ada tujuan praktik kerja, yang pertama bagi mahasiswa SEI Indonesia Banking School. Yang pertama yaitu menyelaraskan kurikulum akademik dengan kebutuhan dunia kerja atau link and match, serta memperluas jejaring profesional mahasiswa. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai peran dan kegiatan Bank Indonesia serta lembaga keuangan terkait. Yang ketiga, memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang profesi yang akan ditekuni. Yang keempat, meningkatkan keterampilan praktis serta bekal untuk menghadapi dunia kerja. Yang terakhir, membentuk sikap mental dan profesional yang lebih baik. Lalu bagi Bank Indonesia, yang pertama yaitu mendukung pelaksanaan tugas unit melalui kontribusi mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan efektivitas program dengan dukungan akademik yang relevan. Yang ketiga, menjadi sarana diseminasi kebijakan dan peningkatan literasi ekonomi. Yang keempat, menjaring potensi talenta yang kompeten dan berintegritas. Yang kelima, memperkuat kerjasama dan kelembagaan dengan perguruan tinggi. Yang terakhir, mendukung penguatan citra strategis Bank Indonesia. Lalu ada definisi dan fungsi Bank Sentral. Bank Sentral merupakan lembaga negara yang berwenang memberikan alat pembayaran yang sah, termasuk juga merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta melancarkan pembayaran sistem pembayaran. Termasuk juga menjalankan fungsi pengawasan perbankan dan sebagai lender of the last resort guna menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, peran tersebut berawal dari Dijavas Bank yang didirikan pada tahun 1828 pada masa Hindia Belanda yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Pada tahun 1953, lembaga tersebut mulai dinasionalisasikan dan berubah nama menjadi Bank Indonesia dengan 3 peran utamanya yaitu di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Selanjutnya, Undang-Undang Bank Indonesia pada tahun 1968 mulai mempertegas untuk tugas dan kedudukannya serta membedakannya dari bank komersial lainnya. Lalu ada visi misi Bank Indonesia. Untuk visinya, Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Lalu misinya, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan bauran kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem pembayaran serta pengelolaan rupiah, termasuk mendukung digitalisasi ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Yang keempat, memperkuat stabilitas makroekonomi melalui sinergi dengan pemerintah, otoritas terkait, dan kerjasama nasional. Yang kelima, mengembangkan dan memperdalam pasar uang dan pasar falas untuk mendukung efektivitas kebijakan dan pembiayaan ekonomi. Yang keenam, meningkatkan inklusi dan keuangan berkelanjutan termasuk dengan yang berbasis syariah serta perlindungan konsumen.
Yang terakhir, mewujudkan bank sentral digital dengan tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel. Lalu ada nilai strategis Bank Indonesia. Yang pertama ada trust and integrity, yaitu menjunjung kepercayaan melalui sikap jujur, konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan norma etika. Yang kedua ada professionalism, yaitu menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dengan kompetensi yang tinggi, bersikap independen, serta berlandaskan objektivitas. Yang ketiga, ada excellence, secara berkelanjutan, itu mengembangkan dan meningkatkan potensi diri di berbagai aspek guna mencapai kinerja berkualitas yang optimal. Lalu ada public interest, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di antara kepentingan kelompok atau pribadi. Yang terakhir ada coordination and teamwork, yaitu membangun koordinasi serta menjalin kerjasama yang solid dengan pihak internal maupun eksternal guna mencapai tujuan bersama. Lalu ada tujuan dan tugas Bank Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi melalui pengaturan suku bunga, surat berharga, nilai tukar, dan cadangan devisa. Serta berperan juga sebagai lender of the last resort bagi bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek. Yang kedua, Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan memastikan layanan yang cepat, tepat, dan aman melalui persetujuan penyelenggara, pengawasan, clearing, serta pengelolaan uang rupiah dan pembayaran tunai maupun non-tunai. Yang ketiga, Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan dengan kewenangannya, yaitu memberi, mencabut, dan mengatur izin usaha bank, serta melakukan pengawasan dan pemberian sanksi. Lalu ada sejarah Bank Indonesia KPWBI Banten. KPWBI Banten itu didirikan pada tahun 2008 dan beroperasi optimal sejak tahun 2017 untuk memperkuat pelaksanaan tugas Bank Indonesia di daerah serta mendukung stabilitas ekonomi regional. KPWBI Banten juga berperan dalam implementasi kebijakan moneter, pembayaran, dan stabilitas keuangan, pemantauan inflasi, serta pengembangan keuangan inklusi dan UMKM. Sejak 2024, KPWBI Banten dipimpin oleh Ameriza Ma'ruf Musa yang terus memperkuat perannya dalam mendukung stabilitas pembangunan ekonomi daerah. Lalu ada penempatan dan kegiatan praktik kerja. Untuk penempatannya sendiri, saya di divisi fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusi dan syariah. Untuk kegiatan yang saya jalankan, yaitu menjalankan tugas kurasi dengan melakukan yang pertama ada seleksi dan identifikasi UMKM. Jadi ini itu menyeleksi UMKM berdasarkan potensial aspek legalitas, kapasitas, produksi, kualitas produk, dan kesiapan pasar. Lalu yang kedua yaitu penilaian kelayakan terhadap usaha. Jadi ini melakukan asesmen menyeluruh terhadap model bisnis, manajemen keuangan, inovasi produk, dan daya saing. Lalu untuk di sini ada tugas lengkap untuk divisi UMKM, KI, dan syariah. Yang pertama yaitu strategi pengembangan UMKM terintegrasi, di mana dia merupakan penguatan lembaga atau korporatisasi, lalu peningkatan kapasitas atau inovasi, digitalisasi dan pemasaran, dan terakhir yaitu memperluas akses pembiayaan formal. Yang kedua yaitu digitalisasi dan akselerasi pasar atau onboarding, di mana dia merupakan transformasi digital UMKM melalui pelatihan, business matching, dan penggunaan aplikasi keuangan seperti Siapik. Yang ketiga, pengembangan klaster komoditas dan ketahanan pangan, yaitu penguatan klaster komoditas strategis seperti telur, cabai, bawang, padi melalui program Sikepang guna mencapai atau menjaga stabilitas harga. Yang keempat yaitu program inklusi dan kurasi UMKM unggulan. Ini merupakan salah satu tugas yang saya jalani.
yaitu dengan rekrutmen dan pembinaan profesional mencakup legalitas, kesiapan ekspor, dan pelatihan bersama pakar. Yang kelima yaitu akselerasi rantai nilai halal ekosistem atau HVC, yaitu pengembangan rantai nilai halal dari hulu ke hilir untuk memperkuat pasar, domestik, dan daya saing global. Yang keenam yaitu pemberdayaan ekonomi dan sektor kreatif pesantren, yaitu penguatan kemandirian ekonomi pesantren melalui ingantren, dan pengembangan industri kreatif syariah. Yang ketujuh, ada pendidikan, literasi, dan fasilitas ekspor, yaitu program Sekolah Jawara Ekspor, dan dukungan sertifikasi halal untuk mendukung UMKM menembus pasar global. Lalu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia dengan tujuan menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, praktik kerja lapangan di KPWBI Banten itu memberikan saya pemahaman komprehensif mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral di tingkat daerah atau regional. Yang ketiga, penulis juga banyak memperoleh pemahaman praktis melalui keterlibatan dalam kegiatan operasional dan pengolahan data termasuk dengan pengembangan UMKM, keuangan inklusi, dan syariah. Yang keempat, kegiatan PKL meningkatkan kompetensi penulis dari aspek pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap profesional. Yang terakhir, praktik kerja lapangan juga menjadi sarana penerapan teori perkuliahan dalam praktik kerja nyata serta bekal menghadapi dunia kerja. Untuk sarannya, eh, durasi program visitasi atau magang disarankan diperpanjang menjadi 1 sampai 3 bulan agar mahasiswa lebih banyak memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tugas dan dinamika kerja Bank Indonesia. Lalu ada ST Indonesia Banking School diharapkan dapat melakukan koordinasi lebih awal dan berkelanjutan dengan Bank Indonesia untuk menyelaraskan kalender akademik dan periode operasional sehingga pelaksanaan magang lebih optimal dan relevan. Demikian presentasi laporan kegiatan magang yang telah saya laksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.